Nama saya Anissa Ulsadiah dengan nomor NIM 20132060003. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 1. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila yang diampu oleh Bapak Fandi Adpen Laza Vietamsi SPD MH. Berikut ini saya akan mengangkat topik dari video yang berjudul Musyawarah untuk Mufakat di Era Pandemi atau yang sering disebut dengan COVID-19. Berikut ini video dari saya. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan mengadakan rapat yang membahas tentang pelaksanaan bakti sosial sebagai salah satu program tahunan organisasi Karang Taruna tahun ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja sekarang ya. Dari beberapa usulan yang masuk ke sekretaris, bentuk dan tema dari bakti sosial nanti adalah membagikan sembako, memperbaiki sarana irigasi kampung, serta mengadakan acara keakraban antar masyarakat. Saya kurang setuju dengan acara bagi-bagi sembako, karena walaupun memang niat kita membantu masyarakat di desa tersebut, tapi dengan membagikan sembako secara cuma-cuma, maka kita tidak langsung telah menumbuhkan jiwa pemalas pada masyarakat. Kita kan memang melakukan bakti sosial di sana. Kalau membagikan sembako saja dianggap tidak baik, apa kita harus berjualan sembako di sana nanti? Dengan usulan dari saudari Bias tadi, lebih baik kita tidak membagikan sembako secara cuma-cuma. Apa yang saya kemukakan tadi dalam skala usulan, pembahasan kita belum sampai kepada keputusan tentang apa yang kita lakukan pada saat pelaksanaan bakti sosial nanti. Apakah masih menerima usulan yang lain atau kita hanya membahas beberapa alternatif usulan yang sudah masuk saja? Segala bentuk usulan dan masukan yang bersifat membangun masih kita terima. Mana saja usulan membagikan sembako tadi? Ia coret saja dari daftar alternatif acara. Apakah ada usulan yang lain? Silakan saudari AC, ada usulan apa tentang kegiatan bakti sosial nanti? Pokoknya saya tidak setuju dengan pembagian sembako gratis. Terus usulan kegiatannya apa? Jangan hanya tidak setuju tapi tidak memberikan usulan. Bagaimana kalau kita mengadakan bazar murah sembako? Toh sembako yang tadi semula akan kita bagikan juga kepada dari pihak sponsor. Jadi selain kita bisa meringankan beban masyarakat di sana, kita juga tetap memberikan edukasi secara tidak langsung kepada mereka bahwa mereka tetap harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan sejumlah sembako. Usul yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi di sini saya bermaksud untuk menjelaskan beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan seperti kegiatan Anda saat ini seperti musyawarah untuk mufakat di era pandemi. Baik, inilah protokol yang harus saya sampaikan pada kalian yang sesuai dengan pemerintah Republik Indonesia. Jadi, ada 10 protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu sering-sering mencuci tangan. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jadi, kalau bukan air yang mengalir, jangan digunakan untuk mencuci tangan demi kebersihan bersama ya. Yang kedua yaitu hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area wajah segitiga yaitu pada mata, hidung, dan mulut.
ketiga yaitu hindari berjabat tangan dan berpelukan. Setiap kali kita bertemu teman saat di jalan misalnya, nah kita tidak boleh langsung berpelukan ataupun berjabat tangan. Untuk sementara kali ini kita harus menghindarinya karena ada pandemi COVID-19. Yang keempat, jangan berbagi barang pribadi. Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Penting untuk kita tidak berbagi peralatan makanan, sedotan, handphone, dan sisir. Yang kelima, etika ketika bersin dan batuk. Saat batuk dan bersin pun juga ada etikanya ya teman-teman. Seperti suatu di mana penyebaran virus corona bisa melalui udara ketika bersin dan batuk. Nah, jadi kalau batuk kita harus menutupnya dengan tangan atau bisa kita menggunakan masker saat keluar dari rumah. Yang keenam yaitu membersihkan perabot rumah. Jadi selain membersihkan badan, kita harus membersihkan kebersihan rumah ya. Jadi seperti meja, kursi, setiap kalinya harus disemprot menggunakan desinfektan agar virus corona tidak terjangkit dalam rumah kita. Yang ketujuh yaitu jaga jarak sosial, yaitu kita harus memperhatikan jarak di antara saat kita bepergian. Kita harus membatasinya dengan 1 meter, seperti yang pemerintah terapkan, yaitu menggunakan physical distancing contohnya. Yang kedelapan yaitu hindari berkumpul dengan orang banyak. Seperti halnya pemerintah juga menyarankan untuk tidak boleh masyarakatnya untuk berkumpul-kumpul di area yang keramaian. Yang kesembilan, mencuci bahan makanan. Seperti halnya sayur, kita tidak boleh langsung memasaknya tetapi harus dengan proses pencucian yang bersih untuk menghindari virus corona yang menempel di situ. Jadi kita harus steril ya. Yang ke-10 yaitu menghindari kontak langsung. Seperti contohnya dalam video kali ini yang saya bahas adalah musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini sebaiknya bisa kita lakukan menggunakan sosial media seperti aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, kalau keadaan musyawarahnya ini bersifat penting, nah jadi kita bisa melakukannya dengan ketemu langsung, tetapi juga harus mematuhi protokol kesehatan. Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Sedangkan pengertian musyawarah sendiri yaitu musyawarah merupakan kegiatan dalam mengambil keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi, bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dewasa ini dunia sedang dikejutkan oleh suatu wabah, yaitu coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 pertama kali terdeteksi di negeri Cina.
tepatnya di kota Wuhan di akhir tahun 2019 lalu. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi mengumumkan bahwa terdapat 2 warga Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian virus ini menyebar ke penjuru Nusantara dan kasus positif COVID-19 yang meningkat setiap harinya. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB di setiap wilayahnya dengan kurun waktu yang berbeda-beda guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Bapak Jokowi menyatakan dengan kondisi ini sudah saatnya kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah juga dari rumah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk saling menjaga jarak satu sama lain demi keselamatan bersama atas dasar persatuan Indonesia. Saya yakin kita bisa, Indonesia pasti bisa. Penyebab COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut ini ya, seperti contoh. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu. Yang terakhir yaitu pengobatan COVID-19. Sampai saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit COVID-19. Jika ada diagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Yang kedua, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer. Yang keempat, banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang kelima, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang keenam, konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir yaitu perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Pencegahan COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin yang terbukti aman dan efektif sepenuhnya untuk mencegah infeksi virus corona, penyebab COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegah yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Diagnosis COVID-19.
Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai contoh, yaitu yang pertama, rapid test, dan yang kedua, tes PCR, yang ketiga, CT scan atau ronsen dada, yang keempat, tes darah lengkap.